Inilah kehidupan keseharian kita. Sudut-sudut kota dengan nafas dan alunan yang kita kenal betul. Tapi, seberapa banyak kita mengenal kota tempat kita sekeluarga tinggal ini? Apakah kita mengenal juga sisi yang ini? Mungkin Anda tidak. Bagaimana dengan anggota keluarga Anda yang lain? Kehidupan gelap narkoba ada di sekitar kita. Begitu dekat. Sementara, kebanyakan dari kita bahkan tidak tahu apa narkoba itu. Narkoba berasal dari kata narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiganya bisa berasal dari tanaman maupun zat sintetis. Narkotika sendiri terdiri dari banyak jenis. Menurut bahan asalnya, ada 4 jenis narkotika: opiat, koka, marijuana, dan sintetik. Umumnya, pada awalnya narkotika diproduksi untuk keperluan medis, sebagai penghilang rasa sakit dan anestesi. Tidak semuanya memang. Opium misalnya, sudah sejak lama tidak dipergunakan dalam dunia medis. Tradisi penggunaan candu sudah dikenal sejak 5 abad sebelum Masehi di Yunani, dan ditemukan pula di literatur Cina abad ke-8. Morfin dan heroin adalah hasil turunan dari opium. Keduanya digunakan dalam dunia medis sebagai penghilang rasa sakit. Heroin secara resmi hanya dimanfaatkan di awal abad ke-20. Penggunaan heroin segera ditinggalkan dunia medis begitu diketahui efek penyebab ketergantungan jenis obat ini. Morfin masih digunakan hingga kini dalam dosis yang diatur ketat. Kita tahu bahwa narkotika itu berasal dari kata-kata narkos, ya. Jadi membius. Membuat proses kesadaran orang itu berubah karena pengaruh langsung dari narkotik itu pada sistem saraf pusat. Sedangkan saraf pusat itu fungsinya adalah untuk melakukan semacam sensor, kemudian mengolah, lalu mengeluarkan data-data dari pemikiran manusia, dan berdasarkan pengertian itu lalu ada perilaku yang keluar dari manusia itu. Sehingga kalau proses itu dipengaruhi oleh narkotika, tentu perilaku yang keluar juga akan menyimpang daripada kebiasaan yang ada atau dari norma yang ada. Itulah sebabnya maka narkotika itu menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Kokain dan crack termasuk dalam kategori koka karena keduanya berasal dari daun koka. Kokain biasa dipakai dalam dunia medis untuk anestesi lokal, sementara crack yang merupakan turunan semi-sintetis dari kokain sama sekali tidak memiliki kegunaan medis. Yang jelas ini upaya besar. Masa depan kita akan hancur, generasi kita akan hancur apabila ini tidak bisa kita kelola, kita tegak pengambiakannya. Dengan demikian kita punya masyarakat yang baik. Memang ini kompleks, tidak ada negara yang betul-betul berhasil menjalankan ini. Masih dalam kategori narkotika adalah marijuana. Termasuk di dalamnya adalah marijuana, hasis, dan tetra. Ketiganya berasal dari tanaman kannabis. Secara medis, ganja tidak memiliki kegunaan langsung. Demikian pula dengan hasis dan tetra yang merupakan produk turunan dari marijuana. Jenis narkotika yang terakhir adalah narkotika sintetik. Artinya, sepenuhnya dibuat dari bahan kimia sebagai pengganti narkotika alami yang sulit didapat. Petidin dikenal dan dipakai semasa Perang Dunia Kedua sebagai penghilang rasa sakit. Sementara metadon adalah bentuk pengembangan dari petidin. Sekarang justru sering dipakai dalam program rehabilitasi. Menawarkan terapi-terapi, misalnya terapi psikologis, terapi religi, terapi obat juga. Nah, ada yang terapi substitusi yang disebut metadon. Itu sebenarnya salah satu terapi unggulan di RSKO, karena dengan metadon itu setiap hari minum 1 dosis
dosis yang ditentukan oleh dokter, itu efeknya 24 jam kemudian baru nagih-nagih. Sekarang memang suplai metadon dimonopoli, karena itu penting dimonopoli untuk obat-obat terlarang kayak gini agar terkontrol peredarannya hanya kepada rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit beredar metadon, wah berarti ini ada perdagangan ilegal. Meski memiliki kegunaan medis, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kedua jenis narkotika ini. Gue pertama kali make gue nggak tahu, karena emang zaman gue sekolah dulu sih masih jarang banget ya masalah itu gitu untuk dibahas. Di luar narkotika, masih banyak lagi jenis obat-obatan penurun kadar kesadaran yang disalahgunakan. Jenis obat-obat psikotropika adalah jenis yang nomor 2 dalam tingkat jumlah penyalahgunaannya. Kita mengenal psikotropika dalam 4 golongan. Yang pertama, psikotropika yang tidak memiliki kegunaan medis dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat, seperti LSD, MDMA, dan meskalin. Golongan yang kedua adalah psikotropika yang memiliki khasiat terapi, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan seperti amfetamin. Golongan berikutnya adalah psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif. Artinya, obat-obatan yang digunakan dalam terapi kejiwaan untuk membuat tenang penderita. Jenis ini, seperti Rohypnol dan Ritalin, memiliki efek ketergantungan tingkat sedang. Golongan yang terakhir adalah psikotropika yang efek ketergantungannya ringan seperti Valium, Diazepam, Nitrazepam. Bagian terakhir dari kata narkoba adalah bahan berbahaya lain. Termasuk di dalamnya adalah alkohol dan tembakau yang sering dipandang enteng karena tidak dianggap sebagai ancaman serius. Kenyataannya, kecanduan rokok termasuk jenis ketergantungan yang paling sulit disembuhkan. Termasuk dalam golongan ini pun adalah bahan-bahan kimia rumah tangga yang sering sengaja dipakai untuk menurunkan kadar kesadaran. Lebih dari itu, penggunaan zat berbahaya dari jenis apapun adalah langkah awal untuk mencoba tingkatan yang lebih tinggi. Pertama kali gue pakai cimeng, udah gitu ya setelah itu gue obat sih kayaknya ya. Dulu zaman-zamannya obat kan. Habis itu dari obat baru mulai naik. Mungkin gue pakai L-Sit, habis L-Sit I. Habis itu ya udah sampai deh ke PT. Secara umum, efek narkoba adalah ketergantungan dalam kadar yang berbeda. Gue nggak mau terlalu langsung berhenti deh. Coba gue ikutin aja kata hati gue, gue nggak mau. Soalnya sakit mas kalau kita langsung untuk benar-benar say no to drugs emang susah banget gitu loh. Menimbulkan depresi, paranoia, dan lebih dari itu, sedikit demi sedikit dan tanpa disadari awalnya, narkoba mengubah kepribadian pemakainya. Kalau nggak pakai itu, ya kita kerja juga kayaknya jadi patah semangat, ya kan? Ya sakau lah istilahnya, lagi keadaan sakau gitu, kerja kayaknya nggak konsen, pokoknya nggak ada semangatnya. Hingga tidak lagi mempedulikan orang lain dan diri sendiri. Apalagi barang-barang di rumah kering dan juga sempet untuk dapetin gitu aja, saya ngerampok mobil, ngebajak gitu. Ya untuk dapetin gituan doang aja. Hingga tidak lagi ragu untuk melakukan tindak pidana. Biaya kayaknya udah nggak kehitung kali ya, belum. Kebetulan saya juga pernah, ini ginjal saya bocor, saya pernah ginjal saya bocor. Itu dari pori-pori saya itu keluar air. Dan saya udah nggak bisa kencing saya nggak bisa kencing sama berak gitu. Tiba-tiba saya muntah, itu tai keluar dari mulut saya. Itu pernah saya alami, itu pernah. Hingga tidak lagi menghargai milik sendiri, keluarga, dan orang lain. Diri kita sebenarnya sehat, cuman ada penyakit satu, HIV.
apalagi memikirkan masa depan negara ini. Lepas dari lingkungan itu satu masalah juga ya. Satu karena apa? Kita nggak dipercaya. Orang pasti nyangkanya kita masih begitu karena kita dulu jelek banget ya, namanya mantan pecandu ya. Itu untuk mulihin nama baik tuh kayaknya masih susah aja. Cuma kita ya harus bisa handle feeling aja. Kita bisa buktiin nama dia bahwa kita tuh bisa berubah. Secara hukum, penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang sangat berat. Mulai dari hukum penjara dari 5 hingga 10 tahun untuk penyalahgunanya, 10 tahun hingga hukuman mati bagi pengedar, dan 4 tahun hingga hukuman mati bagi pembuatnya, terorganisir maupun tidak. Kecenderungan untuk peningkatan itu sudah pasti ada, karena kami menerima kiriman dari Salemba, Cipinang, dan Tenggarang, dan tempat lain. Sedangkan di Salemba sendiri, sampai dengan hari ini yang informasi yang saya terima, kasus narkobanya saja sudah sekitar 2.000 orang. Sedangkan di Cipinang kurang lebih sekitar 1.500 orang. Belum yang di Tangerang dan tempat lain. Sehingga apabila mereka harus dikirim ke Sisma, sudah justru malah kami sudah tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa menerima syarat seruannya. Namun, yang memprihatinkan, gejala yang merugikan ini semakin hari semakin meningkat, hingga tingkat yang sangat memprihatinkan. Jika kejahatan ini tidak dapat dicegah, ditangkap, dan diatasi, maka korban-korban yang jatuh tidak akan terhitung jumlahnya. Jika kejahatan narkotika telah demikian akut, maka mereka akan dapat mempengaruhi dan mengendalikan pemerintah di suatu negara. Pada akhirnya, mereka dapat melumpuhkan negara itu. Tentu bukan itu negara yang hendak kita bangun untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Pada tingkat pemerintah, kita telah membangun berbagai institusi untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Institusi itu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum, aparat intelijen dan aparat kesehatan, tetapi juga melibatkan institusi pendidikan. Pemerintah juga telah membentuk Badan Narkotika Nasional sebagai penjuru, focal point dalam penanggulangan masalah narkotika di negara kita. BNN adalah sebuah lembaga yang telah dibentuk di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk memenuhi kebutuhan ini. Secara garis besar, badan ini bertugas mengkoordinasikan instansi pemerintah yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Tugas penting lainnya adalah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai unsur instansi pemerintah. Sebuah keluarga akan kehilangan anak-anaknya. Sebuah masyarakat tidak lagi disokong oleh anggotanya. Sebuah bangsa berada di ambang kehancuran satu generasinya. Ya rencana mau bikin anak kayak bikin anak sampai kawin. Ya kalau emang Tuhan menghendaki kita mati ya mati. Jika kita tidak berbuat apa-apa. Bahwa problem besar suatu negara dalam menghadapi narkotika, manakala masyarakatnya masih menganggap bahwa penanggulangan masalah narkoba hanyalah urusan pemerintah semata. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat dengan memahami, mengetahui tentang bahaya narkoba di lingkungan masing-masing menjadi penting untuk terus digalakkan. Narkoba ada dan mengancam kita dari segala arah. Karena negeri ini masih dianggap sebagai pasar yang menggiurkan bagi para produsennya. Heroin mengalir dengan deras dari daerah segitiga emas dan jalur bulan sabit emas. Kokain dari Amerika Latin.
syabu dan ekstasi dari kawasan Eropa Barat, dan dari dalam negeri, seperti juga ganja. Yang saya maksudkan pemutusan jaringan hubungan itu adalah antara jaringan pengedar narapidana dengan predikat pengedar dengan sindikat yang ada di luar lapas. Kemudian kemungkinan adanya suatu transaksi ya, yang dilakukan oleh narapidana dengan narapidana yang lain yang berada dalam satu lapas, itu kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun di lapas narkotika ini justru hal-hal yang demikianlah sangat diwaspadai. Untuk itulah maka pemerintah dalam membangun lapas narkotika ini juga dilengkapi dengan beberapa sarana-sarana pengamanan ya, untuk mendeteksi keberadaan narkoba yang di tempat-tempat lain, di lapas darurat lain belum ada. Kita bisa kalau kita mulai bertindak. Kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri ya juga berat. Sampai itu pemerintah pun demikian. Mengenali gejala-gejalanya, mengenali ketidakberesan di sekitar kita saat itu mulai terjadi. Korban narkoba saat sekarang ini tidak hanya di kota-kota besar, tapi sudah merambah sampai ke seluruh kabupaten yang ada di tanah air ini. Tentu harus kita lakukan upaya-upaya dalam rangka menekan jumlah korban maupun beredar gelap yang ada di Indonesia ini. Intinya, meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan kita. Setiap orang bisa menjadi penyalahguna narkoba, termasuk kita dan anggota keluarga kita sendiri. Jadi kita melihat permasalahan narkoba ini seperti kita mengenali diri kita sendiri. Karena kepedulian ini saya sangat rasakan contohnya di dalam keluarga. Itu masih terjadi diskriminasi melihat permasalahan ini, apalagi di masyarakat luar. Untuk dapat mencegah penyalahgunaan narkoba, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah penyebab terjadinya. Lingkungan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam hal ini. Dan pengaruh lingkungan tidak dapat kita kendalikan. Sehingga satu-satunya cara adalah memperkuat pertahanan individual untuk mengatakan tidak pada narkoba. Dan itu semua kembali pada kekuatan dalam keluarga. Keluarga yang utuh, saling menghargai dan saling mendengar, adalah keluarga yang memiliki ketahanan tinggi terhadap godaan narkoba, membesarkan anak dengan baik, dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketekunan. Memang bukan tidak sesederhana kedengarannya. Namun, jika kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak, mendengar apa yang mereka katakan, maka anak-anak akan merasa penting, dihormati, dan dihargai.